Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Hello. Let me introduce myself. My name is Alfira Nisa and I partner Reni Dwi Putri. Today, I would like to present our presentation about the report of need analysis. Let's we talk about the need analysis. Di sini kami melakukan wawancara terhadap anak sekolah menengah pertama. Di sini kita akan mempelajari 4 bab. Yang pertama berjudul Good Morning. How are you? Apa saja yang akan kita pelajari di masing-masing bab ini? Untuk chapter pertama dengan judul Good Morning, How are you yang akan kita pelajari tentang greetings atau menyapa. Berikut ini adalah cara menyapa seseorang berdasarkan waktu. Contohnya, good morning, pagi, good afternoon, siang, good evening, sore, good night, malam. Yang kedua, goodbye atau salam perpisahan. Berikut contoh ungkapan saat kita mengungkapkan ungkapan perpisahan. Contohnya, goodbye, selamat tinggal, see you, sampai jumpa, take care, hati-hati di jalan, see you soon, sampai jumpa lagi. Dan materi yang ketiga, di bab ini mengucapkan thank you and sorry, terima kasih dan maaf. Di bagian ini kita akan mempelajari bagaimana mengucapkan terima kasih dan maaf. Contoh ungkapan terima kasih, thank you for the gift, I like it. Terima kasih untuk hadiahnya, saya menyukainya. Kita menyampaikan rasa terima kasih ketika kita menyampaikan rasa penghargaan kita terhadap sesuatu. Sementara itu, kita mengatakan maaf ketika kita menyampaikan rasa menyesal atas sesuatu. Contoh permintaan maaf, I'm sorry sir, I'm late. Maaf Pak, saya terlambat. Yang kedua, chapter kedua, it's me. Ini aku. Dan di bab ini ada self-introduction. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang bagaimana berbagi informasi tentang diri kita sendiri. Beberapa hal yang dapat kita bagikan, contohnya name, nama, origin, asal, home address, alamat, rumah. Dan selanjutnya yang kedua ada our hobby, kegemaran. Kita akan belajar tentang bagaimana berbagi informasi tentang hobi kita dan apa yang kita sukai. Contohnya, my hobby is art, cooking, and running. My favorite color are red and blue. Dan yang ketiga di bab ini ada family numbers, anggota keluarga. Kita belajar berbagi informasi tentang anggota keluarga kita seperti ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak, dan anggota keluarga lainnya. Contohnya, there are 4 people in my family. My father, my mother, my little brother, and myself. My father is Mr. Anton. He is a teacher. My mother is Mr. Kurnia. She is a nurse. My little brother is Rizky. He is a police. Oke, baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Reni Dwi Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Reni Dwi Putri. Here I will explain about a poster of needs analysis for junior high school. And the next material is materi yang menjadi kebutuhan siswa SMP kelas 7 adalah tentang the first time, waktu. In this section, students will learn to share information about time. Some of the vocabularies are the most frequently used. Pada bagian ini, siswa akan belajar berbagi informasi tentang waktu. Beberapa kosakata ini adalah yang paling sering digunakan. Contohnya, o'clock, tepat, half, 30 menit atau setengah, quarter, seperempat atau 15 menit, pas, lebih, dan to, kurang.
For example, 7 o'clock, jam 7 tepat. Dan yang terakhir, 7:30. And the second material is the day, hari. Sharing information about the day of the week or certain days where we have a certain schedule or activity. Berbagi informasi tentang hari dalam seminggu atau hari tertentu di mana kita memiliki jadwal atau kegiatan tertentu. Sunday, Minggu, Monday, Senin, Thursday, Selasa, Wednesday, Rabu, Thursday, Kamis, Friday, Jumat, and the last Saturday, Sabtu. The third material in the date, month, and year. In the sections, students learn to find and give information about the date, month, and year. Pada bagian ini, siswa belajar mencari dan memberi informasi tentang tanggal, bulan, dan tahun. Untuk menyampaikan tanggal, kita biasanya menggunakan bilangan. Sedangkan untuk menyampaikan tahun, ada beberapa urutan yang harus kita pelajari. Saat belajar materi ini, kita juga harus memperhatikan penggunaan prepositions yang digunakan saat menyatakan waktu, tanggal, bulan, maupun tahun. Preposisi yang digunakan adalah in, on, dan at. And the next material is this is my word. The first is things around us. In these sections, students will learn about the names of objects that are around us. For example, in the class, at home, in the garden, in the room, and in the kitchen or in the bedroom. Pada bagian ini, siswa akan belajar tentang nama benda yang ada di sekitar kita. Contohnya di dalam kelas, di rumah, di kebun, di kamar, di dapur, maupun di kamar mandi. Contohnya yang ada di kelas, a clock, a cupboard, a board, a door, a window, an air conditioner, a chair, a table, a book, and a clock. Second is the name of buildings or office. In addition to narrative object, we will also learn about the name of the building or office in our city and part of the room in it. Selain nama benda, kita juga akan belajar tentang nama bangunan atau kota yang ada di kota kita, serta bagian ruangan yang ada di dalamnya. Contohnya, a bank, a hospital, a school, a police station, a market, a tax official office. Selain itu, kita juga belajar bagaimana mencari dan memberi informasi tentang posisi atau lokasi suatu bangunan. The next material, the numbers of things. That is the number of objects that are around us. To express the number, we can use the word there is for singular, there are for the plural. Yaitu the number of things, yaitu jumlah benda yang ada di sekitar kita. Untuk menyatakan jumlah, kita bisa menggunakan kata there is untuk benda tunggal dan there are untuk benda jamak. Contohnya, there is one book on my table. Contoh kedua, there are 5 plates on the table. And the last, animals. Untuk mengetahui nama-nama hewan di dunia ini, kita juga akan belajar pada bab ini. Contohnya, a tiger, an elephant, a butterfly, a bird, and a cat. Thank you very much. I think enough for my explain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.